Sejak Project Sui rilis mainnet, orang-orang udah cuan sampai 37 kali lipat. Sebelum pada FOMO, baiknya kita cari tahu dulu gimana sih sebenarnya potensi realistis Sui ke depannya. Masih ada kesempatan cuan nggak ya buat yang mau masuk beli Sui? Oh iya, sebelum mulai videonya, aku mau infoin buat para developers dan project builders Web3 kalau Konvestasi dan Blok Dev ID mengadakan kompetisi Web3 Weekend dengan total hadiah senilai 50 juta rupiah. Kompetisi ini pertama kalinya di Indonesia yang melibatkan hampir seluruh komunitas developer Web3 di Indonesia. Nggak cuma kompetisi, kamu juga bisa ikutan workshop dan talkshow supaya kamu bisa bikin ide dan project Web3 yang inovatif. Ini semua gratis. Gimana cara ikutannya? Klik link di deskripsi buat tahu lebih lanjut. Hai, balik lagi sama aku Ari. Selamat datang di channel Koinvestasi. Di video kali ini aku bakal ngebahas proyek kripto Proyek kripto Sui, layer 1 yang lagi rame dibicarain warga kripto karena baru aja berhasil launching mainnetnya pada 3 Mei 2023. Selain itu, banyak orang yang dapat jackpot nih karena ikutan presale koin Sui. Sekedar informasi saja, Mysten Labs selaku pengelola proyek Sui mengadakan presale dengan dua cara, yakni allow list dan public sale. Peserta allow list berhak membeli koin Sui di harga $0,03 dengan alokasi maksimum per orang adalah 1.500 Sui atau $45. Sementara, peserta public sale berhak membeli koin Sui di harga $0,1 dengan alokasi maksimum per orang adalah 10.000 Sui atau $1.000. Kalau melihat harga Sui per 9 Mei 2023 yakni $1,11, maka peserta allow list udah cuan 37 kali lipat dan peserta public sale udah cuan 11 kali lipat. Jadi selamat buat kalian yang udah ikutan presale Sui. Tapi bagi yang nggak kebagian presale, kira-kira worth it nggak ya buat masuk beli koin Sui ini? Jadi aku bakal jelasin gimana potensi Sui ngelihat dari perkembangan proyek serta performa harga ke depannya. Sui adalah proyek kripto layer 1 dengan konsensus Proof of Stake yang dikembangkan oleh Mysten Labs, sebuah perusahaan yang berfokus pada pengembangan Web3 dan didirikan oleh bekas tim riset dari proyek wallet kripto Novi milik Facebook Meta. Jadi simpelnya, tujuan Mysten Labs ngembangin Sui ini adalah buat menyalurkan potensi Web3 lewat blockchain Sui. Sui dibangun dengan bahasa pemrograman Move, sama seperti Aptos dan memiliki fitur bernama Parallel Execution yang memungkinkan eksekusi banyak transaksi dalam sekali waktu ketimbang mengeksekusi transaksi satu persatu. Dengan Parallel Execution, Sui secara teoritis dapat memproses hingga 120.000 transaksi per detik. Kalau dibandingin sama layer 1 lain, secara teori, BNB Chain bisa memproses hingga 2.200 transaksi per detik, Solana hingga 710.000 transaksi per detik, dan Aptos hingga 160.000 transaksi per detik. Sedangkan secara real time, Ethereum hanya mampu mengeksekusi hingga 29 transaksi per detik. Jadi secara teori, transaksi per detik Sui masih di bawah Aptos dan Solana. Tapi kita belum tentu tahu kejadian sebenarnya secara on-chain gimana. Ngelihat sebuah proyek kripto, ada baiknya kita ngelihat seberapa banyak yang berkontribusi di belakangnya. Walaupun banyak developer tidak selalu mencerminkan keberhasilan suatu proyek, tapi dari situ kita bisa melihat banyaknya orang yang niat mengembangkan proyek Sui ini. Data dari token terminal menunjukkan bahwa terdapat 68 developer pada blockchain Sui. Jumlah ini lebih banyak daripada developer aktif pada layer 1 Aptos dan BNB Chain, yang notabene layer 1 populer. Akan tetapi, masih lebih sedikit ketimbang jumlah developer Ethereum dan Solana.
Sebelum diluncurkan, ada lebih dari 100 dApps yang dibangun selama testnet. Namun, ketika mainnet diluncurkan, dApps perlu masa transisi untuk berintegrasi ke mainnet. Aku belum nemu nih ada provider data yang nge-list daftar dApps apa saja yang udah di mainnet. Tapi, aku cek beberapa yang udah bisa dipakai di mainnet, antara lain, wallet provider ada Sui Wallet, Suiyet, Ethos Wallet, dan Martian Wallet. NFT dan marketplace ada Bluemove dengan 33 koleksi NFT yang sudah diperdagangkan, serta Decentralized Exchange atau DEX ada Cetus Protocol yang mendukung jaringan Aptos juga. Dan mungkin masih ada lagi di apps lainnya yang udah terintegrasi ke mainnet. Sekarang kita lihat seberapa menariknya di apps pada Sui dilihat dari Total Value Lock atau TVL. Per 9 Mei 2023, TVL Sui mencapai 25,46 juta dolar selama baru seminggu berjalan. Sementara Aptos memiliki TVL 61 juta dolar, di mana mainnet Aptos udah berjalan selama 7 bulan. Melihat dari rasio TVL dengan lamanya mainnet telah diluncurkan, Sui bisa dibilang lebih baik. Tinggal menunggu di apps bertransisi menuju mainnet sehingga lebih banyak user yang dapat dijangkau untuk masuk ke ekosistem Sui. Tapi, kalau dibandingkan dengan layer 1 lainnya, Sui masih perlu banyak waktu untuk berkembang. Contohnya, Ethereum memiliki TVL sebesar 63 miliar dolar, BNB Chain sebesar 6,8 miliar dolar, dan Solana sebesar 994 juta dolar. Koin Sui memiliki total supply sebanyak 10 miliar koin. 5,56% atau 556 juta koin yang sebagian besar adalah koin hasil presale telah beredar ke pasar. 94,44% koin masih terkunci dan akan dikeluarkan secara bertahap. Dengan harga Sui per 9 Mei 2023 adalah 1,11 dolar, Sui memiliki kapitalisasi pasar sebesar 587,4 juta dolar dan menempati peringkat 69 berdasarkan kapitalisasi pasar. Jadi, gimana nih potensi realistis dari Sui ini? Seperti yang kita bahas sebelumnya, terlihat Sui memiliki keunggulan di beberapa aspek ketimbang Aptos seperti jumlah developer dan perkembangan TVL. Tapi, belum melampaui sebagian besar layer 1 lainnya. Jadi kita coba bandingkan dengan Aptos untuk potensi harganya. Aptos memiliki market cap sebesar 1,57 miliar dolar, dan misal saja Sui dapat mengimbangi market cap Aptos, maka Sui memiliki potensi menuju harga 2,97 dolar atau kenaikan 170% dari harga saat ini. Akan tetapi, distribusi koin Sui terjadi lonjakan pada November 2023 dengan 20% lebih koin atau 2 miliar lebih Sui akan beredar ke pasar. Biasanya, unlocking koin diikuti oleh penurunan harga karena sebagian koin mungkin aja dijual. Jadi ada kemungkinan harga Sui akan mengalami kenaikan sebelum unlock koin di November 2023. Kemudian mengalami penurunan setelah unlock token. Nggak cuma retail yang bisa take profit, ada juga kemungkinan venture capital yang menjadi investor Sui antara lain A16Z, Jam Crypto, dan Coinbase Ventures bakal take profit kapanpun setelah unlocking. Jadi, walaupun ada potensi kenaikan harga ke depannya, juga ada potensi penurunan sebab adanya unlock coin yang perlu diantisipasi. Itu tadi penjelasan seputaran proyek kripto Sui serta potensi Sui ke depannya. Bisa dibilang, Sui masih perlu banyak waktu buat nunjukin jati dirinya, karena terbilang masih sangat baru. Menurut kalian, Sui bakal jadi pesaing layer 1 lainnya? Atau bakal cuma jadi chain kosong alias ghost chain? Oh ya, jangan lupa like dan share video ini jika dirasa bermanfaat, dan juga subscribe channel Koinvestasi bagi yang belum subscribe biar tetap update seputaran kripto. Di Koinvestasi, semua bisa kripto. I and my turn.